الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله تعالى فيه الطعام وحرم عليكم الصيام أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أتابكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجاركم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قوي الإسلام والإيمان اللهم قوي الإسلام والإيمان اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم يسرهم لعنات الدين واختم لنا منك بخير أجمعين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأنبياء سيد المرسلين اتقوا الله أيها الحاضرون اتقوا الله أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, hari ini hari kemenangan bagi kita, hari berbahagia, hari yang penuh rasa sukacita, kemenangan yang abadi dengan sebutan Allahu Akbar. Satu kalimat ketika berkumandang, maka semuanya tidak ada arti bagi kita. Keluarga kecil, harta kecil, semua apa pangkat dan kekayaan juga kecil di hadapan kita. Yang besar adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini di Makkah, di Arafah, kumpul hampir 1,80 miliar saudara-saudara kita. Semuanya
memandangkan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Negara kita alhamdulillah 90% adalah generasi-generasi Islam, orang-orang Islam, orang-orang tauhid, semuanya mengucapkan hari ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Ismail menangis di hadapan ibunya untuk setetes air, maka Hajar berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Keadaan yang tandus menandakan keputusasaan, tapi usaha adalah satu kewajiban, satu keadaan yang harus kita lakukan, menandakan rezeki akan datang ketika kita mau berusaha. Satu gambaran ketika orang tua mengharapkan kebaikan untuk anaknya, tentunya kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Terutama dalam contoh ini adalah generasi ibu-ibu. Mereka harus jadi generasi-generasi yang mapan kuat tanpa seorang laki-laki pun. Walaupun dalam keadaan seperti itu Ibrahim meninggalkan mereka dalam tanah yang tandus, tanpa ada tanaman, tanpa ada air. Tapi usaha dua seorang perempuan sudah menunjukkan satu keajaiban, sehingga muncullah air Zam-Zam yang sampai sekarang bisa kita rasakan nikmatnya. Itu adalah buah usaha seorang ibu. Wahai saudara-saudaraku, sejujurnya kita di sini tidak ada lain adalah tafakkur di hadapan Allah. Hari ini hari kemenangan kita. Ada 3 jalan yang kita tempuh, walaupun caranya berbeda, tapi tujuannya cuma satu, yaitu mengharap ridhonya Allah. Satu, keadaan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah, mereka di Arafah melaksanakan ibadah haji. Dan ingatlah, puncaknya haji, al-hajju bi Arafah. Haji itu puncaknya di Arafah. Mengapa mereka di Arafah? Mereka wukuf. Wukuf itu apa? Duduk tafakkur dekat dengan Baitullah. Maka dalam keadaan itu mereka menangis, mengingat diri mereka, keadaan mereka, nasib mereka, generasi mereka, dosa-dosa mereka, dan yang paling penting masa depan mereka di akhirat. Tentunya mereka nikmat karena begitu dekat dengan Baitullah Ka'bah. Sedangkan makna tafakkur bagi kita adalah duduk di masjid seperti ini, sekedar hanya mengingatkan pentingnya khutbah. Disinilah duduk kita untuk tafakkur. Dan bagi mereka yang cuma sholat tanpa khutbah, maka makna Dzulhijjah, makna hari raya tidak akan pernah mereka peroleh. Maka tentunya kita alhamdulillah diberi kekuatan berkorban waktu walaupun cuma 15 menit hari ini. Mudah-mudahan tafakkur kita hari ini, duduk kita hari ini, dimaknai iktikaf hari kita hari ini di dalam masjid ini, agar kita semua akan tetap mendapatkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Alhamdulillah. Mereka yang berhaji tafakkur, kita pun ingin tafakkur hari ini. Bagaimanapun keadaan kita berjalan 1 tahun, itu maknanya kembali. Tak terasa kita kembali dalam tahun ini, dan insya Allah kita akan kembali dalam tahun yang akan datang. Yang perlu kita sadari apa yang kita peroleh dalam 1 tahun ini. Betulkah kita sudah mengumpulkan banyak kebaikan, atau mungkin bahkan kita mengumpulkan banyak dosa-dosa di tahun ini? Inilah yang perlu kita sadari. Dalam keadaan yang lain, kita juga sebagian saudara kita, termasuk kita sendiri yang tidak bisa berangkat ke Arafah, diberikan jalan ibadah, yaitu ibadah udhiyah, ibadah dengan berkorban menyembelih hewan. Di sini makna yang paling sempurna adalah pengorbanan.
Harta terlihat kecil, kepentingan terlihat kecil, yang kita utamakan adalah ajaran-ajaran Allah. Di balik itu semua, apa yang kita artikan dalam kurban, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Ingatlah, ketika kita sudah berkurban, bukan daging, bukan darah, tapi takwa kita yang diinginkan oleh Allah. Alhamdulillah, kita dituntun selama ini dalam majelis-majelis taklim untuk berbuat ridho, berbuat rela, berbuat ikhlas dalam ibadah kita. Mudah-mudahan saudara kita yang tahun ini berkorban betul-betul karena takwa pada Allah dan membagi ingin menikah kurban yang barokah, menemukan mabrur. Mabrur itu dari birrun kebaikan. Ketika melihat maka maknanya juga mabrur. Bukan cuma haji yang mabrur, orang yang berkorban di sini juga mabrur karena mereka disifati melekat dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Jalan yang ketiga, ketika kita tidak mampu untuk sampai ke tanah Arafah, tidak mampu mengeluarkan uang kita untuk berkurban, maka tentunya ada jalan lain yang juga bermakna kurban. Apa itu? Nabi bersabda, riwayat Bukhari Muslim, sudah jelas, siyamu yauma Arafah anni ahtasibu 'ala Allah kaffaratul madiyah wal baqiyah. Jalannya adalah kita kemarin melaksanakan puasa Arafah. Puasa satu gambaran juga penyembelihan yang dimaknakan pada hewan-hewan, bahkan lebih tinggi maknanya, karena puasa itu memotong, menghilangkan, menyembelih sifat hewan-hewan yang ada pada diri kita. Makan, minum, menuruti syahwat akan hilang dengan keadaan puasa. Maka puasa itu juga kurban. Maka tidaklah heran mereka yang rajin puasa pasti akan menumbuhkan mabrur. Birrun sifatnya, melekatnya mabrur. Maka mereka yang suka puasa bisa dipastikan akan menemukan kebaikan, bahkan insya Allah husnul khotimah. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tafakkur kita hari ini, dan kita semua selalu dituntun oleh Allah mencari ridhonya dengan jalan yang kebaikan, dengan jalan yang dituntun syariat, dengan jalan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ayyuhal ikhwan, ittaqullah haqqa tuqatih. Ayyuhal hadirun, wattaqullaha wa'lamu inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudaraku, tentunya di hari ini ada hari yang paling bahagia bagi kita, kemenangan yang paling sempurna, kebesaran yang paling sempurna. Hari ini adalah wujudnya. Mari kita angkat tangan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan bimbingan-Nya. Ya Allah, saudara-saudaraku semua yang muslim, berilah mereka keselamatan ya Allah dunia akhirat. Berilah mereka ya Allah kebahagiaan dunia akhirat. Berikan ya Allah mereka ridha-Mu dunia akhirat ya Allah. Kita semuanya bukanlah Ibrahim ya Allah. Kita orang tua yang masih cinta segalanya. Bahkan kita sering melupakan keluarga kita.
hanya karena kepentingan-kepentingan yang tidak penting. Apalagi zaman ini ya Allah, zaman yang penuh gangguan. Selamatkan kita ya Allah untuk ingin menikah keluarga kita ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita bukanlah Ismail ya Allah, kita bukanlah anak-anak yang berbakti. Kadang ya Allah, jangankan seluruh harga diri kita, tubuh kita, untuk mulut kita aja ya Allah, kita sering membentak orang tua, kita sering mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan mereka ya Allah. Tanpa bimbingan-Mu ya Allah, tanpa rahmat-Mu ya Allah, tentunya kita adalah golongan anak-anak yang beradab ya Allah. Maka kasihanilah ya Allah, bimbinglah terus kita ya Allah, ampuni ya Allah, beri jalan kita ya Allah untuk birrul walidain. Kita semuanya ingin ya Allah menemukan orang-orang tua kita ya Allah dalam lindungan-Mu ya Allah, dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لي ولوالدينا ربنا اغفر لي ولوالدينا ربنا اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.